Puji Tuhan, selamat sore saya ucapkan kepada sidang jemaat Tuhan. Kita bersyukur pada sore hari ini karena Tuhan baik dalam setiap kehidupan kita. Tentunya ada begitu banyak yang Tuhan sudah perbuat dalam kehidupan kita. Kita bersyukur kita boleh ada sampai saat ini. Itu semua karena anugerah Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Sungguh kami bersyukur Yesus. Kami bersyukur kami memiliki Allah yang seperti-Mu.
setiap kami. Kami tak perlu takut, kami tak perlu bimbang, kami tak perlu ragu lagi dengan kehadiran-Mu, dengan kekuasaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur dalam keadaan kami sampai sekarang aman dalam pemeliharaan Tuhan. Aman dalam kasih setia Tuhan, dalam kemurahan Tuhan kami berjalan. Waktu demi waktu kami aman dalam kemurahan-Mu ya Tuhan. Dan terima kasih buat sore hari ini Tuhan Yesus. Engkau kembali melayakkan kami untuk boleh beribadah kepada Engkau. Pimpin ibadah kami Tuhan. Kami tahu ketika Roh-Mu tercurah bagi kehidupan kami. Kami pun turut merasakan suasana sorga terjadi buat kehidupan kami sore hari ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Baik kami yang ada di tempat ini. Baik jemaat-jemaat-Mu yang mengikuti ibadah lewat streaming diberkati oleh Tuhan. Dipuaskan oleh Tuhan. Kami rindukan ya Tuhan keberkatan ilahi terjadi lewat ibadah di sore hari ini. Terima kasih Bapa di sorga, pengurapan-Mu terjadi bagi setiap kehidupan kami. Kami ikhlaskan doa kami dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Syukur hanya bagi Tuhan. Sebab Dia Allah yang mengasihi kita. Dia Allah yang selalu memelihara kita. Oleh sebab itu biarlah kita tetap terus mau menikmati kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan nikmati kasih setia Tuhan.
kehidupan kita. Amin. Sebab tiada berkesudahan kasih setia Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Shalom, selamat datang di GBDU CITW Temanggung. Kami senang dengan kehadiran Bapak Ibu Saudara. Saya Mukaya, mau titip jadi presenter berita. Mari kita simak sekilas info CITW News. Bagi Anda yang ingin mendaftarkan diri untuk baptisan air, Anda tetap dapat mendaftarkan diri di sekretariat atau menghubungi Ibu Anita Arisantoso. Adapun pelaksanaan baptisan air menunggu keputusan pemerintah mengakhiri masa PSBB. Anda dapat simak renungan harian dan ringkasan khotbah di Warta Jemaat Online COTW Family yang bisa Anda unduh di Google Play Store. Atau Anda bisa membuka website kami di www.gpdicotwtemanggung.or.id. Bagi Anda yang ingin memberikan kesaksian, Anda dapat menghubungi Ibu Laras. Hari Rabu 10 Juni 2020, tim dari GPDI COTW Temanggung telah membagikan sejumlah sembako untuk hamba-hamba Tuhan wilayah 6 Temanggung.
berbagi berkat masih berjalan. Anda dapat mendonasikan bantuan Anda ke rekening sebagai berikut. Bantuan Anda akan didonasikan dalam bentuk paket sembako kepada yang membutuhkan. Demikian sekilas info mengenai kegiatan gereja sepekan ke depan. Saya Mukayat dan seluruh kerabat kerja mohon pamit undur diri. Ketemu lagi bulan depan. Seekor Raja Wali memiliki penglihatan yang tajam karena suka melihat matahari atau sang surya. Sebagai Raja Wali rohani, kita juga harus suka melihat surya kebenaran kita, yaitu Yesus Kristus. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, oh, dan Kau dekat. Apa yang engkau cari di dalam hidup ini? Bila hartamu lenyap, kau tak bisa sendiri. Fokus melihat matahari seperti Raja Wali. Surya kebenaran itu Yesus sendiri. Telah banyak yang Dia korbankan bagi manusia, demi menjadi jalan datang kepada Bapa. Sungguh tak terselami korban penebusannya, ku tidak dapat lari dari kasih-Nya. Besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah, yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku.
sungguh indah. Puji Tuhan, kita bersyukur kita memiliki Allah yang seperti Yesus. Dia Allah yang selalu mengasihi kehidupan kita. Dia selalu ada dalam setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu biarlah kita tetap terus berharap hanya kepada Tuhan. Karena Dia yang selalu menyatakan kasih dan setianya dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Engkau Bapa yang begitu baik dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang begitu mengasihi kehidupan kami. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari
kita akan pernah berhenti untuk berharap kepada Engkau. Karena kami percaya pengharapan kami di dalam Engkau tidak pernah mengecewakan. Ketika kami berharap kepada Engkau, mata iman kami tertuju kepada Engkau. Maka kekuatan yang baru, kesembuhan, kelimpahan, pemulihan, Engkau kerjakan bagi setiap kami yang percaya kepada Engkau. Kasih setiamu tidak pernah berakhir dalam hidup kami. Kondisi bahkan keadaan apapun yang terjadi, tetapi kasih setia Allah untuk selama-lamanya dan sampai selama-lamanya. Sebab itu segala pujian, hormat, kemuliaan kami tetap persembahkan kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus buat kehadiran-Mu dalam hidup kami. Dan pada sore hari ini Tuhan, kami merindukan sabda Allah menjadi bagian dalam hidup kami. Dan firman itu yang menghidupi setiap langkah-langkah kami. Mari Roh Kudus, Engkau urapi setiap kami umat-umat-Mu. Engkau pakai hamba-Mu, sampaikan isi hati-Mu. Ketika firman-Mu datang dalam hidup kami, walaupun kadang-kala Tuhan seperti pedang Dia datang, atau seperti susu bagi kami Tuhan, kami mengucapkan terima kasih. Berikan firman-Mu bagi kami Tuhan, dan kami mau melangkah dalam iman sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Sebagaimana pujian ini mengatakan, tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata di dalam hidupku. Ya, jadi kasih setia Tuhan itu tidak pernah berakhir, tidak pernah berakhir oleh apapun. Ya, kasih kita bisa berakhir, kesetiaan kita bisa berakhir. Kasih setia Tuhan tidak pernah berakhir. Bahkan kalau tadi di awal ketika ku bersyukur Bapa, saudara dengarkan tadi lagu itu. Saya terberkati sekali ketika dinyanyikan ini, tak ada lembah kelam yang ku lewati tanpa hadir-Mu. Jadi ketika kita harus melewati lembah kelam sekalipun, Tuhan tetap hadir di sana. Tuhan tetap menyertai kita. Bangsa Indonesia mungkin hari-hari ini ketika di dalam sebuah kenormalan baru, ya, mungkin rasanya kita makin terkejut karena kok rasanya makin banyak, ya, makin banyak yang teridentifikasi positif kena virus, ya. Kemudian makin banyak, jumlahnya makin banyak, dan itu seringkali mengkhawatirkan. Tapi saya hanya mau sampaikan, sebagaimana pujian ini mengatakan, ketika harus lewati lembah kelam sekalipun, ya, firman Allah mengatakan, kita tidak pernah lewati lembah kelam tanpa kehadiran Tuhan. Saya tidak mendoakan, tapi kalau toh ada, mungkin saudara yang menyaksikan, karena saudara sedang ada dan dirawat sebagai penderita karena saudara terinfeksi. Tuhan tetap menyertai engkau. Atau mungkin ada di antara saudara, dalam tanda petik istilahnya reaktif. Karena dalam beberapa hari terakhir saudara berhubungan dengan orang yang rupanya sudah positif. Saya hanya mau ingatkan juga kepada saudara-saudara yang mungkin sehat. Ingat, para penderita, para orang yang mungkin dalam pengawasan ODP, mereka bukan penjahat. Itu sebabnya kalau mungkin ada, entah di kampung saudara, atau di lingkungan saudara ada orang atau ada keluarga yang teridentifikasi virus, jangan dimusuhi. Karena berapa banyak kali kalau saya hanya bisa melihat kecenderungan masyarakat ketika ada yang kemudian rasanya dijauhi. Seakan-akan mereka menjadi sumber malapetaka. Seakan-akan mereka jadi penjahat nomor 1. Itu sebabnya kenapa seringkali ada orang bahkan yang sedang dirawat pun melarikan diri. Ya, kita bisa mendengar hal-hal ini terjadi. Karena dia merasa ada stigma, ada cap yang melekat. Saya hanya mau sampaikan, mari kita menjadi masyarakat yang cerdas. Seseorang
terinfeksi, seseorang akhirnya kena virus itu, bukan maunya dia juga. Ya. Itu sebabnya kalau toh ada mungkin itu di sekitar kita, kita memang perlu berhati-hati, tapi jangan dimusuhi, jangan dibenci, jangan perlakukan mereka seperti penjahat. Bukan itu. Ini saatnya benar-benar kita mengerti bahwa Allah mengasihi kita dan kita izinkan kasih Allah itu juga mengalir. Saudara bisa doakan mereka, beri dorongan moral. Bahkan mungkin kalau ada di antara, misalnya ada satu orang sudah teridentifikasi, kemudian satu keluarga harus diisolasi. Ingat, ketika harus diisolasi memang saudara perlu jaga jarak. Tetapi bukan berarti saudara menjaga jarak dengan wajah yang sinis dan memandang mereka seperti memandang seekor kuman. Halo. Mari kita jadi masyarakat yang cerdas, ya. Beri mereka dukungan juga, beri mereka keluarga ini kalau toh harus diisolasi mungkin selama sekarang ada istilahnya diisolasi selama 2 minggu, beri dorongan moral kepada mereka, beri kata-kata yang menguatkan. Apapun yang kita bisa kerjakan, mungkin mereka terbatas untuk bisa belanja keluar. Apa salahnya kalau kita mulai, ya istilahnya kalau di Jawa Tengah itu jogo tonggo, ya ikut menjaga tetangga. Wes tak belanja ke, kue rasah metu, saya belanjakan, kamu nggak usah keluar, saya saja. Tunjukkan kasih Allah. Dan yang terutama, bawa mereka dalam doa. Gak ada yang kebetulan kalau hari ini kita sampai di Matius 8 ayat 16. Kita mau berbicara tentang bagaimana kita menghampiri dan menyentuh kasih Allah. Matius 8 ayat 16. Coba kita melihat, ini peristiwanya adalah ketika ibu mertua Petrus, ya dia harus dalam tanda petik sakit dan disimpan supaya kemuliaan Allah dinyatakan. Dan menariknya Matius 8 ayat 16 mengatakan gini, menjelang malam dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan, dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Jadi saudara bisa melihat, ketika ada orang yang sakit, ketika ada orang yang kerasukan setan, dalam tanda petik ya, firman Allah mengatakan, kemudian firman Allah mengatakan mereka dibawa kepada Yesus. Ayat ini tidak mengatakan orang-orang ini datang menghampiri Yesus sendiri, tapi ada kata dibawa kepada Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, begitu juga di dalam situasi wabah seperti ini, ketika ada di sekitar kita yang mungkin terinfeksi, ada di sekitar kita yang harus diisolasi, bawa mereka dengan iman kepada Yesus. Jangan dimusuhi, jangan perlakukan mereka sinis, jangan kemudian kemudian membuat mereka akhirnya tertekan. Bawa mereka kepada Yesus, doakan mereka, tetapi izinkan kasih Yesus itu juga mengalir. Kristus itu nyata dari hidup kita. Bagaimana kita memperlakukan mereka, bawa mereka kepada Yesus. Dan kabar baiknya ketika kita bawa kepada Yesus, ayat ini mengatakan Yesus mau sembuhkan. Setiap kali ada yang mau kita bawa kepada Tuhan, Tuhan mau sembuhkan ketika kita bawa dengan iman. Baik lewat doa kita, lewat perlakuan kasih kita. Kita bawa mereka, kita izinkan benar-benar Kristus nyata dari hidup kita. Ingat, setiap orang yang dibawa kepada Yesus pasti disembuhkan. Ayat ini, segala roh-roh jahat itu keluar. Bawa saja, ganti kita hanya berkata sinis.
bawa mereka kepada Yesus. Dan kabar baiknya, ya, nggak usah mulai punya pikiran, karena berapa banyak kali yang sering kali membuat kita sukar menghampiri tata kasih karunia adalah pikiran yang menuduh. Wah, goro-goro kui, wah, dia sakit pasti karena ini, kurang doa mungkin. Kadang-kala kita, atau seringkali, atau mungkin ada di antara Bapak Ibu, saudara sedang menderita, engkau sedang sakit. Dan berapa banyak kali kita sepertinya sulit untuk menghampiri tata kasih karunia. Coba kita lihat 1 Yohanes 3 ayat yang ke-19 sampai 21. 1 Yohanes 3 ayat 19 sampai 21 mengatakan demikian. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Ingat, ketika darah Kristus menebus kita, kita berasal dari kebenaran. Firman Allah yang mengatakan, demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah. Tenangkan hati di hadapan Allah. Perhatikan ayat yang ke-20 mengatakan, sebab jika kita dituduh olehnya, kadangkala hati ini, pikiran ini sepertinya menuduh, engkau enggak layak. Kamu sakit karena kesalahanmu. Seringkali kita merasa tertuduh. Ingat, Allah adalah lebih besar daripada hati kita, serta mengetahui segala sesuatu. Allah lebih besar. Kalau engkau mungkin merasa, ya saya sakit karena, gara-gara dosa mungkin di masa lalu. Ingat, Allah lebih besar daripada tuduhan itu. Allah lebih besar dari hati kita. Perhatikan ayat 21-nya. Ayat 21-nya kan mengatakan, saudara-saudara yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Jadi ketika kita bisa tenangkan hati kita, sebetulnya apa? Kita menenangkan hati kita karena kita percaya kuasa korban itu. Kita percaya kuasa Yesus lebih besar. Tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku. Nggak pernah berakhir. Kasihnya lebih besar. Itu yang membuat kita berani menghampiri tahta kasih karunia-Nya. Ketika kita ingat, iblis itulah yang suka mendakwa kita. Coba kita lihat Wahyu pasal 12. Wahyu 12 ayat 10 dan 11. Wahyu 12 ayat 10 dan 11 mengatakan demikian. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya. Perhatikan ini. Karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Siapa pendakwa yang selalu mendakwa entah siang entah malam? Yaitu iblis, diabolos. Ya, diabolos. Sehingga dari kata diabolos kita kenal kata diablo. Diablo itu artinya setan. Ya, saya pernah melihat kebetulan ada motor dari tim. Motor itu kebetulan bannya ban mahal, Pirelli, ya, merek Italia dan buatan Italia. Tapi Rosso Diablo itu artinya setan merah. Rosso itu adalah merah. Diabolos itu adalah pendakwa. Iblis itu mendakwa siang dan malam. Siang dia mendakwa, bahkan malam ketika kita sedang mau tidur saja. Dia terus mendakwa. Firman Allah sudah menuliskan. Tapi kita bisa lawan dia
Lewat apa? Coba kita teruskan ayat yang ke-11. Ayat yang ke-11 mengatakan, dan mereka mengalahkan dia bolos itu, pendakwa itu, oleh darah anak domba. Kita percaya darah anak domba itu sudah menghapus semua dakwaan, tuduhan. Iblis kan paling senang mulai berkata gini, Bapak lihat tuh anak itu. Masa lalunya begini. Keluarganya, hidupnya, kehidupan pribadinya masih begini. Dia paling senang mendakwa. Tapi ingat, anak domba, imam besar kita, dia sudah bayar dengan darahnya sendiri. Saudara ingat peristiwa Martin Luther? Di dalam doa-doa, di dalam masa-masa perenungan di malam hari, dia adalah seorang rohaniawan di abad pertengahan. Dia berdoa, tetapi setiap kali dia berdoa, iblis selalu berkata, Martin Luther, kamu nggak layak. Kamu ingat kehidupanmu dulu begini. Ada catatannya. Dia bolos itu memang selalu mencatat ulung semua dosa-dosa kita. Dan Martin Luther selalu merasa tertuduh. Sampai akhirnya Martin Luther terima pewahyuan. Setiap kali dia merasa tertuduh. Kemudian anak domba mulai berkata, oke, memang itu yang dituduhkan iblis. Tapi kemudian apa yang dilihat Martin Luther? Anak domba atau Yesus, dia berkata, aku sudah hapuskan dengan darahku. Dan semua catatan dosa yang ditulis oleh iblis ditutup oleh darah Yesus. Itu sebabnya kenapa ayat ini mengatakan kita bisa mengalahkan pendakwa-pendakwa itu. Coba kembali lagi muncul ayat yang ke-11. Oleh darah anak domba, tapi belum berhenti. Dan oleh perkataan kesaksian mereka. Jadi kita berapa banyak kali ketika hati dan pikiran kita ini menuduh kita. Ingat, engkau bisa perkatakan darah Yesus sudah hapuskan segala dosaku. Ada sebuah lagu lama kan mengatakan darah Yesus menghapuskan segala dosaku. Bilur Yesus menyembuhkan segala sakitku. Kasih Yesus, oh sungguh indah. Kasih dan kuasanya tidak berubah. Darah Yesus, kenapa enggak kita kalahkan pendakwa itu? Karena kenyataannya memang pendakwa itu, iblis itu sudah dikalahkan oleh kuasa darah Kristus. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita yang masih jalani hidup ini dalam iman, kita perlu punya perkataan iman. Kita perlu saksikan. Ketika hati kita menuduh kita perkatakan dengan iman. Darah Yesus sudah hapuskan dosa saya. Saya berhak untuk terima kesembuhan. Saya berhak terima kelepasan karena darah Yesus sudah hapuskan. Karena ayat ini kan mengatakan, kita mengalahkan pendakwa itu oleh kuasa darah Yesus dan oleh perkataan kesaksian. Iblis paling senang membuat kita bungkam. Kita tahu memang Yesus sudah mati di kayu salib. Tapi setiap kali merasa tertuduh, kita selalu izinkan terus tertuduh. Coba kita hubungkan dengan apa yang ditulis oleh Rasul Yohanes. 1 Yohanes pasal yang ke-6. Ditulis oleh Rasul Paulus. Roma 16 ayat yang ke-20. Roma 16 ayat yang ke-20 mengatakan gini. Semoga Allah sumber damai sejahtera, perhatikan, segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kemudian ada kalimatnya, kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Jadi sebetulnya kita punya kuasa atas pendakwa itu. Kita punya kuasa karena darah Yesus.
Dan iblis perlu dikalahkan di kaki kita. Dan bagaimana mengalahkan iblis? Ayat ini Rasul Paulus tuliskan, kasih karunia menyertai kamu. Kasih karunia adalah titik di mana iblis tidak bisa menyerang kita. Kalau kita mulai berkata gini, wah aku sudah cukup baik. Iblis bisa serang. Ingat masa lalu. Tapi kalau bicara tentang kasih karunia, sebetulnya aku gak layak. Tapi aku terima. Sebetulnya aku gak layak diselamatkan. Tapi karena kasih karunia. Kembali lagi coba kita lihat tulisan Rasul Paulus. Saya ingin supaya kita mengerti sehingga kenapa berapa banyak kali ada orang percaya sepertinya nggak pernah alami satu terobosan dari Tuhan. Karena selalu izinkan hati dan pikirannya itu didakwa. Ya, terdakwa, kita selalu jadi terdakwa. Kita lebih setuju dengan perkataan dakwaan iblis daripada daripada kuasa darah Kristus. Coba kita lihat Roma 5 ayat yang ke-20, satu ayat yang luar biasa. Roma 5 ayat yang ke-20 mengatakan, tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Pleonazo, increase, supaya makin bertambah. Dan perhatikan ini, dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Ketika dosa bertambah banyak, kasih karunia huperperiseu. Kasih karunia abound exceedingly. Menjadi berlimpah-limpah, melimpah lebih banyak. Jadi inilah yang Rasul Paulus ingin tekankan. Bagaimana kita bisa kalahkan iblis di kaki kita ketika kita berdiri di atas kasih karunia. Jadi kita bisa berkata gini, oke, kalau saya bisa ada di posisi sekarang, itu hanya karena kasih karunia. Bukan karena kuat dan gagah saya. Dulu saya buta. Tetapi sekarang saya bisa melihat itu karena kasih karunia Allah. Dulu saya bertelanjang. Dulu saya bangkrut dalam dosa. Ingat sama seperti si anak bungsu. Dia sudah habiskan harta ayahnya. Dia sudah bangkrut dalam dosa. Berfoya-foya. Bahkan dia sudah dalam tanda petik berbau babi. Tapi hanya karena kasih karunia dari bapaknya. Itu sebabnya bapaknya. Firman Allah mengatakan sang bapa berlari mendapatkan si bungsu. Dan ketika si bungsu mulai berkata, Bapa, aku sudah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Firman Allah mengatakan belum sampai dia selesaikan, jadikan aku hambamu, ya. Karena tadinya dia berencana, kalau saudara perhatikan di ayat-ayat itu, tadinya dia berencana, dia akan ngomong jadikan aku hambamu, aku tidak layak disebut anak. Tapi firman Allah mengatakan kasih karunia itu, sang bapa langsung berkata kepada pelayannya, ambilkan jubah, pakaikan kepadanya. Itulah yang namanya kasih karunia bertambah-tambah. Ambilkan cincin, kenakan di jarinya. Pakaikan kasut. Itulah yang huperperiseu. Kasih karunia yang bertambah-tambah. Jadi kalau kita bisa ada sekarang, kalau kita bisa melayani, kalau kita bisa suka, fokus dan menyukai matahari, fokus dan menyukai firman Allah. Itu karena kasih karunia yang bertambah-tambah. Bukan karena kuat dan gagah kita. Dan hal itu, titik itulah yang iblis gak bisa serang. Karena apa? Lah sebetulnya kita gak layak kok memang.
tapi dipakaikan pakaian kebenaran. Dikenakan cincin, artinya haknya dikembalikan. Dikenakan kasut, hamba tidak pakai kasut. Hanya seorang anak, statusnya anak yang pakai kasut. Posisinya dikembalikan. Kenapa? Karena kasih karunia yang bertambah-tambah. Coba mundur ayat yang ke-17. Rasul Paulus menuliskan ayat yang ke-17 di dalam Roma 5 tadi, Roma 5. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu. Jadi oleh dosa Adam maut berkuasa kepada semua orang keturunan Adam. Perhatikan. Maka lebih benar lagi mereka yang menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran. Wow, saya senang sekali. Kasih karunia. Berapa banyak kali orang mulai berkata, Pak, kalau hanya mengajarkan kasih karunia membuat orang sembrono hidupnya. Siapa bilang? Rasul Paulus menuliskan, kalau kita menerima kelimpahan kasih karunia, kita juga menerima anugerah kebenaran. Kembali lagi kalau bicara anugerah, sebetulnya kita nggak layak. Tapi kita terima kebenaran itu. Akan hidup dan berkuasa karena satu orang, yaitu Kristus Yesus. Yesus Kristus. Saya mau bertanya kepada pemirsa, menurut saudara, Adam dan Yesus, siapa yang lebih berkuasa? Karena Adam tidak taat, semua keturunannya disebut orang berdosa. Adam yang kedua kita adalah Yesus. Kalau saya lebih setuju, saya setuju Yesus lebih berkuasa daripada Adam. Itu sebabnya kenapa Rasul Paulus menuliskan, karena satu orang dosa turun kepada turun-temurun semua orang. Tapi karena satu orang benar, maka satu orang benar itu memberikan kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran. Itulah kita. Itu sebabnya ketika kita sadari kenyataan ilahi ini, itu membuat kita berani menghampiri. Itu membuat kita berani move on. Kenapa banyak kali ada orang gak bisa move on dari hidupnya? Karena selalu merasa, aduh nanti kalau aku pelayanan, piye yo, nanti orang tahu dulu saya begini, dulu saya begini. Kenapa seringkali orang gak bisa bertumbuh di dalam Tuhan? Tapi hari ini izinkan kasih karunia, kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran memenuhi hati dan pikiran kita. Sehingga kita bisa bawa orang kepada kebenaran. Kita bisa bawa yang sakit, kita bisa bawa karena kita punya kesaksian. Dulu saya seperti itu, tapi sekarang saya sudah diselamatkan. Saudara ingat perempuan Sikar? Di dalam Yohanes pasal yang keempat. Ketika dia bertemu dengan Yesus. Dan dia pulang kembali ke kotanya. Dia hanya boleh berkata, lihat. Maaf ini selalu lepas. Saya sudah berjumpa dengan Mesias. Dia tahu semua masa lalu saya. Dan saudara lihat. Orang-orang yang tadinya memusuhi perempuan itu. Orang-orang itu datang kepada Yesus. Dan luar biasa. Bahkan sampai orang-orang itu mulai berkata, sekarang kami dengar tentang Yesus. Bukan karena kata-katamu, tapi kami punya perjumpaan dengan Yesus. Inilah yang namanya kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran yang melimpah bagi perempuan Sikar itu. Tuhan mau kerjakan hari-hari ini. Sehingga kemanapun kita pergi, hidup kita menjadi sebuah kabar baik.
menghadapi siapapun. Bahkan ketika kita melihat ada orang yang dalam penderitaan, kita tidak memusuhi, kita hanya bisa berkata, kita bukan kemudian hidup sembrono, tidak. Kita hidup dengan bijaksana, kita berhati-hati. Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, ketika ada di keramaian, gunakanlah masker. Ya, kemudian ya cucilah tangan. Sebersih yang seperti anjuran. Tetap kita tetap lakukan social distancing itu. Tetapi ketika kita lihat ada orang-orang menderita di sekitar kita, bawa mereka kepada Tuhan, jangan dimusuhi. Karena kasih Allah melimpah dalam kita. Dan saya mau beritahukan, kalau kita bicara definisi kasih, seringkali orang berkata gini, oh ya definisi kasih saya tahu. Bukankah 1 Korintus 13 itu definisi kasih? Bukan. 1 Korintus 13 itu sifat dari kasih. Tapi kalau bicara tentang definisi kasih, coba kita lihat. 1 Yohanes 4 ayat 10. Inilah definisi kasih. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-10 mengatakan begini. Inilah kasih itu, ya, perhatikan. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Jadi ayat ini mengatakan definisi kasih itu bukan soal kita mengasihi Allah. Firman Allah yang mengatakan inilah kasih itu. Allah yang sudah lebih dulu mengasihi kita, bahkan menyerahkan anaknya untuk penebusan, untuk pendamaian kita. Itulah definisi kasih. Dan kabar baiknya ketika kita sudah ditebus, ingat penebusan itu, beberapa waktu lalu saya sempat sampaikan. Kita buka sekarang 1 Petrus 2 ayat 24 dan 25. Penebusan itu, pengampunan dosa, erat hubungannya dengan 1 Petrus 2 ayat 24 dan 25. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Jadi ketika Allah mengasihi kita, Dia memikul dosa kita di dalam tubuhnya, supaya kita hidup untuk kebenaran. Dan kabar baiknya, ada korelasinya, ada hubungannya dengan, coba kita baca sama-sama bagian terakhir. Ya, bagian terakhir dari kata oleh. 2, 3, mulai. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Amin. Jadi oleh bilur-bilurnya. Saudara bisa melihat pengampunan dosa itu tetap ada hubungannya juga dengan kesembuhan secara fisik. Ketika dunia sedang sakit oleh wabah, biarlah hidup kita menjadi kabar baik. Yesus sudah mati di kayu salib untuk ampuni, karena begitu besar kasih Allah kepada dunia. Ingat Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, begitu besar kasih Allah kepada dunia. Gak pernah ditulis karena begitu besar kasih Allah kepada manusia, tapi ditulis kepada dunia, kepada kosmos. Kalau kita lihat secara perkata saja, karena seringkali ada orang, oh ya dunia itu kan maksudnya manusia. Loh, bukan, kalau kita bicara tentang perkatanya, kepada kosmos, kepada dunia ini. Itu sebabnya Dia berikan anaknya yang tunggal, supaya kita diselamatkan. Jadi Allah ingin ketika kita diselamatkan, kita menjadi bagian dari penyelamatan kepada dunia ini. Ini saatnya, ya, ini saatnya benar-benar ketika kita benar-benar terima pewahyuan, Yesus mati dan menebus saya. Saya diselamatkan, saya sudah ditebus, saya dilindungi, saya sehat, saya disembuhkan dari sakit penyakit. Tuhan ingin oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan.
Ketika kita bawa orang banyak. Saudara ingat Matius 8 ayat 16 tadi. Kita bawa yang sakit kepada Yesus. Lewat apa? Lewat doa kita. Lewat perlakuan kita. Mencerminkan Kristus. Mengizinkan kasih Allah mengalir dari hidup kita. Kita bawa orang banyak kepada Kristus. Supaya oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Ketika hidup kita jadi kesaksian Yesus yang sudah mati, oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Perhatikan terus ayat yang ke-25-nya. Masih di 1 Petrus 2 tadi. Ayat yang sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Wow, luar biasa. Biarlah hari ini kita punya kesadaran. Kesadaran kita adalah saya bersyukur saya punya gembala, tapi saya punya pemelihara jiwa. Saya adalah gembala secara jasmani, tapi kita semua punya gembala agung. Gembala kita, gembala agung kita Yesus. Dia adalah gembala yang kenal kita dan dia pemelihara jiwa kita. Mazmur 103 ayat yang ketiga, ya. Jadi kita bisa melihat ada beberapa ayat yang selalu menghubungkan antara penebusan, antara pengampunan dosa dan kesembuhan. Mazmur 103 ayat yang ketiga mengatakan, Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Wow. Hari ini kita punya iman. Terima kasih Engkau. Saya bisa menghampiri dan menyentuh kasih Allah. Saya berani untuk menghampiri dan menyentuh kasih Allah. Kenapa? Dia yang sudah mengampuni dosa kita. Dan dia yang mau menyembuhkan segala sakit penyakit kita. Kalau ada di antara Bapak Ibu, saudara menonton, saudara sedang terbaring di rumah sakit, saudara sedang kelemahan fisik. Tuhan yang sudah mengampuni dosamu, Tuhan yang menyembuhkan hidupmu. Tuhan yang menyembuhkan. Jangan mau izinkan dakwaan iblis itu terus mendakwa siang dan malam. Mulai berkata, begini. Saudara ingat peristiwa tentang ketika Yesus menyembuhkan seorang lumpuh yang sudah lumpuh 38 tahun di pinggir kolam Bethesda? Yesus mau sembuhkan dia. Tapi menariknya sebetulnya kalau saudara perhatikan di ayat-ayat itu, ya sesudah orang-orang tersebut ketemu ya, jadi orang itu disembuhkan, tapi dia nggak tahu ya, dia belum kenal siapa Yesus. Kemudian orang-orang itu dihakimi, ya ditanya sama orang-orang Yahudi, siapa yang nyembuhin engkau? Kemudian dia ketemu lagi sama Yesus. Dan ketika ketemu lagi sama Yesus, Yesus hanya berkata gini, ya engkau sudah bisa berjalan, engkau sudah disembuhkan. Tapi jangan berbuat dosa lagi supaya jangan terjadi yang lebih buruk. Jangan kembali. Jadi saudara lihat, Yesus dia memperingatkan supaya jangan terjadi yang lebih buruk. Memang tidak pernah ditulis apa penyakit si lumpuh yang sudah 38 tahun. Tapi ya menurut ya kepustakaan ya ada kemungkinan orang ini dia lumpuh setengah badannya ke bawah karena penyakit kotor, penyakit kelamin. Sifilis itu membuat lumpuh setengah badan ke bawah. Penyakit kelamin. Itu sebabnya kenapa Yesus sampai berkata, jangan berbuat dosa lagi supaya jangan terjadi yang lebih buruk. Tapi Yesus ngomong secara pribadi dengan orang tersebut. Jadi Yesus tahu. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, ketika Tuhan sudah ampuni, mungkin ada di antara kita sepertinya merasa tertuduh. Aduh, di masa lalu saya punya dosa-dosa yang terlalu najis sekalipun. Tuhan sudah ampuni dosamu dan Tuhan mau sembuhkan engkau. Tuhan sembuhkan engkau. Dan biarlah ini yang memenuhi hati dan pikiran kita. Sehingga kita berani untuk menghampiri dan menyentuh kasih Allah.
Mari saya hanya mau sampaikan, gereja Tuhan harus jadi perpanjangan kasih Allah. Nah, berapa banyak kali ya, seringkali akhirnya orang-orang di gereja justru akhirnya menjadi seperti menjadi pagar untuk orang-orang untuk datang kepada Tuhan. Tapi hari-hari ini mari kita izinkan Allah memberikan sebuah pewahyuan yang baru. Ketika peristiwa ya sesudah penyembuhan ibu mertua Petrus, semua orang berbondong-bondong. Yang kerasukan setan, yang sakit semuanya dibawa. Dan yang membawa adalah yang membawa dengan iman. Dan Yesus gak pernah berkata, sekarang selidiki dulu yang kerasukan setan, ayo. Pernah berurusan dengan iblis? Enggak. Tapi Yesus menyembuhkan sehingga roh-roh jahat itu keluar. Jadi kita lihat, Tuhan ingin kita berani untuk menghampiri dan menyentuh kasih Allah dengan iman. Baik, sekarang kita lihat apa yang dituliskan oleh Rasul Paulus di dalam Ibrani pasal yang keempat. Ibrani pasal yang keempat, rasanya ayat ini sudah berulang kali dibahas. Ibrani 4 ayat 16. Ibrani 4 ayat yang ke-16. Ibrani 4 ayat yang ke-16. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tata kasih karunia supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Di dalam dalam suratan Ibrani ini, bahkan di pasal 4 ini, kalau saudara lihat Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul tentang hari perhentian. Tuhan sediakan hari perhentian. Tuhan ingin kita masuk ke dalam hari perhentian itu. Coba munculkan dulu, mundur ayat yang ke-9. Ayat yang ke-9, firman Allah akan mengatakan, ayat yang ke-9 Ibrani. Jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ke-7 bagi umat Allah. Hari perhentian itu masih ada. Dan kalau kita bicara hari perhentian, itu bukan bicara besok di sorga nanti. Di sorga nanti pakai baju putih, atas kepala bermahkota emas. Ya, kabar baiknya, ya memang firman Allah nggak pernah mendeskripsikan apakah semua nanti di sorga hanya pakai baju putih semua. Jadi kalau tadi hanya saya yang pengkhotbah yang masuk sorga. Pakai baju putih sama ada PJ itu. Kalau yang lain bajunya warna-warni kan. Di sorga nanti mungkin ada banyak colorful. Sorga itu berwarna-warni juga. Karena seringkali dulu waktu saya masih kecil ada teman saya berkata gini, Andre, antara sorga sama neraka kamu milih mana? Kemudian saya berkata, ya sorga. Wah enakan neraka. Sorga tuh sepi. Kayak nang gereja. Ya kita nggak pernah. Tapi satu kumpulan yang besar di sorga itu colorful. Karena itu ciptaan Allah. Bukankah warna itu juga ciptaan Allah? Tapi Tuhan berbicara hari perhentian bukan besok di sorga. Sekarang rest itu masih ada. Tuhan sediakan. Bukankah Yesus pernah berkata, mari datang kepadaku. Yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan rest, aku akan memberikan perhentian. Hari itu masih tersedia. Coba teruskan ayat yang ke-11. Ayat yang ke-11 mengatakan demikian. Karena itu baiklah kita berusaha. Di dalam terjemahan bahasa Inggris kata berusaha menggunakan kata labor. Bersusah-susah, berupaya. Dan kata labor saudara bisa temukan. Come ye who labor. Engkau yang bersusah-susah. Satu-satunya kata upaya hanya di ayat ini. Jadi berusahanya adalah bukan berusaha
untuk mencari yang seperti yang dicari bangsa-bangsa. Tapi berusaha untuk, coba lihat ayat 11 tadi. Untuk masuk ke dalam rest. Jadi Tuhan ingin supaya kita berupaya. Dan upaya kita, kalau toh kita berusaha, usaha untuk apa? Untuk masuk ke dalam rest. Siapa rest itu? Yesus kan berkata, come to me, datang kepadaku yang letih, lesu dan berbeban. Aku adalah the real rest. Aku adalah perhentian sejati. Jadi inilah yang Tuhan inginkan. Sehingga Tuhan ingin supaya kita masuk ke sana. Mari kita lihat sekarang ayat 11 sampai ayat 16. Tetapi di dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Ya, di dalam terjemahan firman Allah yang hidup supaya kita punya sebuah pengertian yang benar. Inilah yang Tuhan inginkan. Coba kita lihat mulai dari ayat 11. Ayat 11-nya. Marilah kita sungguh-sungguh berusaha memasuki tempat perhentian itu. Dan berhati-hati jangan sampai kita melawan Allah seperti yang dilakukan bangsa Israel. Sehingga mereka tidak dapat masuk. Jadi Tuhan katakan mari berusaha. Ya berupaya sungguh-sungguh labor. Masuk ke dalam perhentian itu. Supaya tidak seperti bangsa Israel. Bangsa Israel Tuhan kan berkata, ayo datang. Saudara ingat yang keluar dari Mesir dan kemudian yang masuk dalam tanah perjanjian. Berapa orang? Hanya 2. Yosua dan Kaleb. Yang mereka berusaha. Tapi berusahanya untuk masuk dalam perhentian. Mereka percaya kepada Allah. Semua yang keluar dari Mesir, semuanya mati binasa di padang gurun. Hanya Yosua dan Kaleb yang masuk ke tanah perjanjian beserta semua yang lahir di padang gurun. Bahkan termasuk Musa pun, saudara ingat? Musa gagal, hanya sampai di Gunung Nebo. Kenapa? Sebetulnya karena dia dipahitkan. Tuhan mulai berkata, Musa berbicaralah kepada gunung batu. Saudara lihat? Ya, dia ketika peristiwa itu berbicaralah. Tapi saking jengkelnya Musa memukul gunung batu. Dan ketika Musa memukul gunung batu, Tuhan katakan begini, engkau melanggar kekudusanku. Apa hubungannya? Musa kan emosi. Kadangkala kita mulai berpikir kekudusannya Allah. Masa hanya begitu? Allah sebetulnya ingin tunjukkan. Hei, hatiku adalah memberi kesempatan. Hatiku adalah hati yang penuh kasih. Tak pernah berakhir kasih setiaku. Tapi ketika engkau marah, engkau menunjukkan bahwa aku adalah Allah pemarah. Allah kita adalah Allah yang memberikan kesempatan. Allah yang penuh kasih. Itu sebabnya kenapa sampai Rasul Paulus menulis, berhati-hatilah supaya engkau bisa masuk ke dalam tempat perhentian itu. Coba kita teruskan ayat 12 dan sampai 16. Coba teruskan. Sebab apapun yang dikatakan Allah kepada kita selalu penuh dengan kuasa yang hidup. Firman Allah lebih tajam dari pedang bermata dua yang paling tajam, yang dapat dengan cepat menembusi pikiran dan keinginan kita yang paling dalam, sehingga memperlihatkan diri kita yang sebenarnya. Terus ayat yang ke-13 ya. Ia mengetahui seluk-beluk setiap orang dimanapun juga. Segala sesuatu mengenai kita terbuka dan nyata di hadapan Allah yang hidup, yang dapat melihat segala sesuatu. Tidak ada sesuatu pun tersembunyi bagi Dia, dan kepadanya kita harus mempertanggungjawabkan segala perbuatan kita. Jadi nggak ada yang tersembunyi. Allah tahu. Allah ingin masuklah ke dalam perhentianku. Terus ayat yang ke-14. Tetapi Yesus, perhatikan, anak Allah
adalah imam besar kita yang agung, yang telah pergi ke surga untuk menolong kita. Berapa banyak kali kita mulai berpikir, Yesus sudah di surga, enak aja ya. Dia tinggal duduk di sebelah kanan tahta Bapa. Ingat, Yesus menjadi pensyafaat kita. Jadi Yesus pergi ke surga untuk menolong kita. Karena itu janganlah kita berhenti menyandarkan diri kepadanya. Itu sebabnya kenapa sampai Rasul Paulus menuliskan, jangan pernah berhenti untuk tetap bersandar, untuk tetap bergantung dan berharap. Rest kepadanya. Ayat 15-nya, imam besar kita ini memahami kelemahan kita. Sebab ia juga pernah mengalami cobaan seperti kita. Meskipun ia tidak pernah kalah sehingga berdosa. Imam besar kita, Yesus pernah mengalami, dia pernah jadi manusia. Kabar baiknya dia bukan hanya Allah yang memerintah, tapi dia tahu menjadi manusia. Dia tahu rasanya lapar. Dan seringkali kelaparan membuat orang gelap mata. Kemarin sesudah sebuah acara saya berbincang-bincang dengan seorang dokter. Dan dokter itu dia sampaikan ya mungkin memang pemerintah memberikan pelonggaran ini supaya perekonomian kita masih bisa terselamatkan. Itu analisa dari dokter tersebut. Supaya perekonomian terselamatkan. Karena kalau sudah masalah perut, masalah perekonomian bisa membuat orang gelap mata dan efek dominonya itu akan menghancurkan satu bangsa. Tetapi kabar baiknya, saudara bisa melihat Yesus tahu ketika lapar. Karena apa? Dia pernah lapar. Yesus tahu tertolak. Karena apa? Dia ditolak oleh bangsanya sendiri. Yesus tahu tersakiti. Karena apa? Dia difitnah. Jadi kalau ada di antara saudara, saudara sepertinya tertolak. Saudara sedang dikecewakan. Saudara difitnah. Saudara dijahati. Imam besar kita yang menebus dosa kita. Bukan hanya imam besar yang memerintah. Tapi dia tahu semua perasaan kita. Kadangkala kita merasa nggak ada jalan, nggak ada lagi pertolongan. Tapi imam besar kita adalah imam besar yang tahu semua perasaan kita. Dia pernah dicobai, tapi dia tidak pernah kalah sampai berbuat dosa. Teruskan ayat yang ke-16. Kita baca sama-sama di dalam firman Allah yang hidup ini. 2, 3, mulai. Jadi marilah kita dengan berani datang ke tahta Allah dan tinggal di sana untuk menerima pengasihannya dan mendapat kasih karunia yang menolong kita pada saat kita membutuhkan pertolongan. Wow, itu sebabnya marilah kita berani datang menghampiri tahta kasih karunia. Dan ayat ini kan mengatakan firman Allah yang hidup. Coba munculkan lagi. Dan tinggal di sana. Bapak Ibu saudara sekalian, kalau kita boleh ada sebagaimana kita ada sekarang itu hanya karena kasih karunia Allah. Tinggallah di sana, teruslah bergantung pada Tuhan. Kasih karunia Allah masih Allah lanjutkan dalam hidup kita. Supaya kita menikmati pertolongan tepat pada waktunya. Sebagai ayat yang terakhir, coba kita lihat. Apa yang menjadi isi hati Allah dan dituliskan oleh Rasul, ya, Rasul yang mati paling terakhir. Kita pernah membahas, yaitu Rasul Yohanes. 3 Yohanes 1 ayat yang kedua. Coba kita lihat 3 Yohanes 1 ayat yang kedua. Ini ditulis oleh Rasul Yohanes. Tapi ini menunjukkan isi hati Allah. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu. Sama seperti jiwamu baik-baik saja. Wow. MM bisa ubah ke dalam terjemahan bahasa Inggris. Di dalam terjemahan bahasa Inggris menuliskan begini. Beloved, I wish above all things
Saya berharap lebih daripada segala sesuatu. Jadi Tuhan ingin lebih daripada segala sesuatu. Tuhan ingin kita prosper and be in health. Tuhan ingin kita menikmati kelimpahan. Tuhan ingin kita sehat. Even as thy soul prosper. Seperti jiwa kita sehat. Kabar baiknya, Tuhan bukan hanya ingin jiwamu sehat. Tuhan ingin engkau prosper, berkelimpahan. Tuhan ingin engkau sehat. Dan ini adalah keinginan above all things. Di atas segala-galanya. Dituliskan oleh Rasul Yohanes. Dan malam hari ini, ketika kita benar-benar menghampiri dan menyentuh kasih-Nya, Tuhan ingin engkau berlimpah. Tuhan ingin engkau sehat. Tuhan ingin jiwamu sehat. Mari sama-sama, setiap mata terpejam, setiap wajah kita angkat pada Tuhan. Ada saatnya kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Dia tidak pernah berdusta. Tuhan tak pernah berdusta. Terima kasih Tuhan. Dia selalu pegang janjinya. Terima kasih. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti. Dia mengerti. Dia peduli. Persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti. Dia peduli. Persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya, sampai mujizat menjadi nyata. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta. Dia selalu
nyata. Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin ada di antara engkau sedang sakit, engkau dalam penderitaan. Sudah ingat tulisan dari seorang yang senior, usianya sudah 100-an tahun. Dia berkata, above all things, di atas semuanya, aku ingin engkau berlimpah, tapi engkau sehat. Ini adalah isi hati Tuhan. Aku ingin engkau sehat. Mungkin ada di antara saudara-saudara mulai berpikir, Pak, di tengah pandemi, yang sakit adalah kantong saya, kantong kering. Firman Allah mengatakan, Rasul Yohanes menulis, aku ingin engkau berkelimpahan. Ketika hatimu tidak menuduh engkau setuju dengan firman Allah. Yesus berkata, aku datang supaya domba-dombaku hidup, dan domba-dombaku hidup dalam kelimpahan. Tapi mungkin ada di antara saudara sedang terluka, saudara sedang kecewa. 3 Yohanes ini menuliskan, aku ingin jiwamu juga melimpah. Engkau bisa saja dikecewakan, tapi Allah mengerti perasaanmu. Allah mengerti, Allah memahami. Allah ingin bebaskan engkau, ampuni orang yang sudah menyakiti engkau, dan hidup dalam kelimpahan Allah. Dan engkau akan lihat Allah sedang berkuasa atas kehidupanmu, karena Dia Allah yang mengerti dan Allah yang peduli. Mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Dia mengerti, Dia mengerti. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, Yesus. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Namun satu yang Dia minta, namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Sekali lagi, namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Haleluya. Oh Yesus, Yesus. Kelimpahan kasih karunia-Mu, anugerah kebenaran, Engkau limpahkan bagi kami, Engkau limpahkan bagi kami. Haleluya, haleluya. Yesus, Sigaralabalabas. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau jamah setiap pribadi, Engkau jamah setiap pribadi Tuhan. Engkau ingin kami melimpah, Engkau ingin kami sehat, Engkau ingin emosional kami sehat, jiwa kami sehat dan melimpah. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa di sorga, di dalam nama Yesus, kiranya kuasa kasih karunia-Mu, kelimpahan kasih karunia-Mu, dan anugerah kebenaran-Mu melimpah atas setiap kami. Kami setuju dengan firman Allah. Kuasa darah Kristus sudah menebus dosa kami.
Dan kuasa darah Kristus melayakkan kami untuk menikmati berkat Abraham itu Tuhan. Kelimpahan menjadi bagian dalam hidup kami. Kesehatan menjadi bagian dalam hidup kami. Begitu juga Tuhan, Engkau sembuhkan jiwa kami yang kecewa, yang sedang Tuhan sepertinya Tuhan tertekan. Engkau sembuhkan kami karena Engkau mengerti, Engkau pernah merasakan semuanya itu Tuhan. Engkau menanggungnya bagi kami Tuhan. Dan hamba-Mu berdoa di dalam nama Yesus, di mana umat-Mu berada, di dalam nama Yesus kami Engkau buat menjadi melimpah oleh kemurahan-Mu Tuhan. Sehingga di dalam apapun situasi kami melimpah, kami kaya di dalam Tuhan. Dan di dalam nama Yesus kami berdoa, kami dibuat sehat. Engkau kirimkan firman-Mu dan Engkau sembuhkan kami. Dan Tuhan, tidak ada penyakit yang Tuhan menyentuh kehidupan kami. Hidup kami menjadi kesaksian bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Begitu juga kalau ada yang sedang dalam kekecewaan, dalam Tuhan, dalam tertekan Tuhan, atau dalam keadaan sakit hati Tuhan, Engkau sembuhkan kami, Engkau sembuhkan kami. Kami bersuka cita di dalam Engkau Tuhan. Kami aman di dalam Engkau Tuhan. Orang tua kami bisa menolak kami, tapi Tuhan menyambut kami dan Engkau memuliakan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kuasa keilahian-Mu Tuhan, kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran melimpah atas setiap kami. Terima kasih Tuhan, atas anak-anak, atas remaja, atas pemuda, atas setiap pria wanita, bapak ibu rumah tangga, sampai orang yang lanjut usia. Kami aman di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, tetap berdoa buat bangsa ini Tuhan. Kiranya Yesus ditinggikan atas bangsa ini. Yesus ditinggikan atas pemimpin-pemimpin kami. Yesus ditinggikan atas setiap rakyatnya. Yesus ditinggikan atas setiap pulau, atas setiap wilayah, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai ke Rote. Yesus yang ditinggikan, dan kami akan melihat kemuliaan Allah nyata atas bangsa ini. Engkau sembuhkan bangsa ini, dan kami akan melihat kuasa-Mu Tuhan berlaku. Dan terima kasih Tuhan, dan biarlah jadikan kami menjadi perpanjangan kasih Allah lewat pikiran, lewat perkataan, lewat sikap hidup kami. Yesus yang makin besar dan kami makin berkurang-kurang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur, Engkau adalah Allah yang memberkati kami. Mari saudara kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Bahkan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau shalom, damai sejahtera. Kini saudara-saudaraku sekalian, kita jalani hari-hari kita dengan membawa berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dan perkenanan karena korban Yesus yang sempurna di kayu salib. Penyertaan kuasa Roh Kudus yang akan terus memimpin kita dari iman kepada iman, dari kebenaran pada segala kebenaran. Engkau akan dibawa dari kemuliaan pada kemuliaan yang lebih besar. Bahkan perlindungan kuasa darah Kristus akan melindungi roh, jiwa, tubuhmu, keluarga serta orang di balik bayangmu dari mara bahaya, sakit, penyakit, niat jahat, kecelakaan, wabah, bencana, dari kesesatan maupun dari pelecehan-pelecehan. Masa depanmu aman dan dijamin oleh Tuhan sendiri. Kami terima semua berkat ini dalam nama Yesus, dan semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, selamat malam dan Tuhan berkati.